Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena penulis ini eh, nyari handphone lagi, penulis jadi nemu lagi adanya apa ya, penjual-penjual yang sangat mengecewakan pembelinya. Ya kebetulan sih HP penulis pecah ya, bukan karena lagi ngevlog, tapi waktu di rumah jatuh karena wis rusak parah. Sudah apa namanya, eh, layar ada yang blank, ingin niat ganti. Kalau servis itu biasanya nggak murah. Walau HP murah, kalau servis biayanya kadang hampir sama dengan HP mahal ya. Apalagi kalau nggak cari yang orinya, cari yang penting bisa nyala lagi ya. Sorry, walau itu nggak pakai komponen orisinil dan tujuannya hanya untuk bisa nyala lagi. Kalau di sekitar penulis sih dulu ada 300 ribuan, tapi sekarang kayaknya 400, mungkin 450 ribu lah. Jadi 450 atau 400 ribu itu membuat kepikiran ya, kok mending beli yang bekas. Bekas itu ada juga macam-macam, bekas yang orangnya bosen nggak pakai, barang kondisi masih bagus, atau bekas yang karena rusak terus kemudian diperbaiki terus baru dijual. Istilahnya refurbish, tapi refurbish ini istilahnya terlalu melebar. Jadi disebut refurbish tapi baterainya melembung, refurbish tapi umur baterai cepat soak, refurbish tapi misalnya wifi-nya nggak fungsi, refurbish tapi misal suara nggak bunyi. Entahlah yang membuat orang-orang menyebut refurbish itu apanya yang refurbish, penulis nggak paham. Kelihatan nggak itu ya? Itu adalah karena orangnya ngerem pakai rem depan dulu ya. Padahal nggak nyentuh depan udah tadi. Orang kecelakaan itu yang jatuh depan tadi itu motornya sama sekali nggak menyentuh motor orang yang di depan, tapi bisa jatuh. Kenapa gitu? Karena ya dia ngerem depan. Itu kecepatan berapa segini? 40 ya. Gak kencang-kencang banget, tapi bisa jatuh ya. Suatu hal yang luar biasa ya. Jadi yang namanya jatuh nggak harus jalan kecepatan tinggi, jalan kecepatan rendah. Kalau ngeremnya nyarannya salah ya bisa jatuh kayak gitu. Ya pelajaran lah ya, untuk jangan menuruti anjurannya ya, city riding macam-macam. Kalau ngerem harus dikocok, kalau
ngerem depan dulu, ngerem belakang ya, belakang dulu. Terus kekuatan pengereman itu harus selalu dirubah selama dalam melakukan perjalanan. Yang belakang pertama keras, terus berikutnya lembut. Yang depan pertama lembut, terus berikutnya keras. Sesuai dengan perubahan distribusi peran. Susah emang, karena terjadinya cuma dalam beberapa detik ya. Beberapa detik gimana? Ya karena kalau ngerem dari kecepatan 100 pun harusnya kurang dari 4 detik ya mengerem itu. Kalau sampai lebih dari 4 detik itu berarti ada yang salah dengan cara pengeremannya. Ya wis balik lagi lah. Jadi refurbish sampai mana tadi ya? Jadi herannya ya, kalau lihat di toko online itu banyak yang apa istilahnya refurbish ya, dan jumlahnya wah hebat banget ya, frekuensinya ya ribuan. Kalau di total semua ya bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Jadi tiap toko tiap bulan itu ada yang sebulan ratusan. Jadi total dia sudah jual puluhan ribu. Suatu jumlah yang luar biasa. Tapi ya sayangnya ada yang ada yang istilahnya benar-benar menipu total konsumen lah ya. Yang dijual barang yang tidak layak pakai ya. Jadi ngakunya rugi bis kelas A, semuanya bagus, mulus gitu ya. Tapi kadang yang mulus cuma luarnya toh. Dia akan dos macam-macam indah, tapi ya kualitasnya buruk. Untuk pengiriman pakai bubble wrap macam-macam. Tapi itu hanya untuk membuat sebagian orang ngasih kesan positif. Jadi orang Indonesia belum coba itu sudah memutuskan wah barangnya apik gitu ya sebelum coba. Dan kayaknya banyak yang nggak ngerti keberadaan tombol edit ya. Jadi mereka nggak mengedit pernyataan lagi, atau kalau mau ngedit sudah telat. Ya soal review ini ya, ya harapannya adalah yang beli itu ya, kalau misalnya bagus ya kasih beritahu bagus gitu loh, nggak ngasih info apa-apa. Tapi kalau jelek nggak ngasih info yang lain itu salah ya, salah. Nggak ada
apa istilahnya, hukuman moral bagi konsumen yang mengemukakan pendapat apa adanya, kecuali dari kumpulannya penipu. Kalau di grup penjual yang suka menipu, memang konsumen yang kritis, konsumen yang mengungkapkan apa adanya itu dianggap sebagai orang yang tidak bermoral gitu ya. Orang yang merusak tatanan masyarakat gitu katanya. Bagi mereka yang berkelut dalam dunia penipuan, yang jualan dengan mengandalkan menipu, nah, konsumen yang kritis itu dianggap melakukan dosa besar ya. Jadi dianggap melakukan salah satu dosa besar. Padahal yang beneran dosa itu adalah yang kalau tahu ada bohong gitu tapi ikutan membantu penipu. Nah, itu yang justru malah dosa. Kalau misalnya merasa penulis salah dalam mengemukakan ini, ya silakan komentar, nanti tak kasih sumbernya. Nah, jadinya ya jadi banyak yang jual ribuan gitu. Yang sering kita jumpai di komentar positif adalah, wah ini bungkusnya bagus, di bubble wrap, keren, aman. Belum coba sih. Ada kata-kata belum dicoba. Belum dicoba tapi sudah review ya. Atau yang sudah nyoba nyalakan sebentar gitu. Barangnya nyala, kelihatan bagus, mulus, moga-moga awet wes gitu toh. Tapi kalau kita lihat komentar negatif, apa ini barangnya kok gini, dihubungi tidak bisa, mau komplain nggak bisa, uang kembali nggak bisa. Barang rusak dijual, penjual nggak amanah gitu ya. Terpaksa saya kasih bintang 1 ya. Ngasih bintang 1 aja wis ngomong kadek terpaksa ya. Mengapa gitu loh kasih bintang 1 alias tanda jelek itu kok ya. Kok emoh ya. Padahal ya harusnya ngasih apa adanya lah ya. Kalau respon kirimnya lama ya kasih beritahu itu respon kirimnya lama. Kalau pihak pengiriman yang lambat ya itu salah kita, karena biasanya pilih yang paling murah gitu. Pihak pengirimannya ngirim sampai 1 minggu itu ya salah kita itu. Tapi ya komentar-komentar negatif itu bikin kita bikin kita harusnya waspada dengan toko-toko yang seperti itu. Apa boleh kita beli di tempat yang komentarnya negatif seperti itu? Kalau komentar negatifnya banyak, maka rasanya kita justru dosa kalau kita beli di tempat yang seperti itu. Karena apa? Karena artinya kita beli itu gambling, kita beli itu berjudi. Ya kita malah jadi judi dong. Kalau pas beruntung bisa dapat barang bagus, harga murah. Kalau pas gak beruntung
langsung rugi wis, nggak dapat apa-apa, barang yang nggak ada manfaatnya untuk kita. Untungnya juga nggak begitu banyak karena mestinya ada penjual jujur yang berjualan dengan harga yang sama ya, karena belum tentu juga yang jualannya apa jualannya bagus itu paling murah ya. Biasanya orang yang barangnya bagus sekali, klaim barangnya bagus sekali itu nipu. Kalau yang jujur-jujur misalnya barang apa adanya seperti di foto, diperlihatkan di foto, ada ngeblank hitamnya, memori 4 GB, RAM 6, ROM 64, tapi ya itu ada cacat seperti itu, oke lah. Terus misalnya ada layar pecah rambut gitu ya, oke lah, sudah langsung diomongkan di awal, ini barang kami kalau mau nih, barangnya kondisinya kayak gini, semua normal kecuali speakernya gak keluar suaranya misalnya. Semua normal tapi nggak bisa wifi, semua normal tapi tombolnya volumenya nyangkut apa gitu, itu oke, nggak masalah. Karena ya konsumen yang mau beli sudah paham bahwa masalahnya ini ya sudah oke. Yang masalah adalah bila klaim ini sudah diperbaiki, servis refurbish kelas A spesial plus gitu ya. Tapi ketika didapat konsumen, baterainya cepat ngedrop, cepat panas, cepat apa mbak, itu sudah bukan A lagi ya, itu sudah bohong. Yang bohongnya berlebihan juga ada sih, pakai gambar luar biasa ya, kayak ya HP Strawberry ya, kalau lihat di toko online ada HP mereknya Strawberry kalau versi Indonesia. Kalau versi luar itu ada baterai yang M12 Pro gitu, S21 Ultra. Wah, itu HP-nya klaimnya luar biasa, itu layar besar 6,7 gitu ya. RAM berapa ya? RAM 2 GB, memori 16, atau ada juga yang luar biasa, RAM 12 GB, ROM-nya 512. Wah, edan. Lihat gambarnya kayak meyakinkan gitu, kayak profesional sekali, sekelas dengan iklannya pabrikan. Jadi dilihatkan itu nanti tak kasih contoh lah ya. Tapi dari iklan luar biasa lah, luar biasa sekali iklannya, hebat. Kamera 48 megapiksel, tapi ternyata yang bagus itu cuma luarnya saja ya. Mungkin kalau yang sudah bergaul itu, yang biasa lihat YouTube, yang lihat review HP fitur luar biasa, mungkin ya tahu lah.
bahwa ternyata yang bagus itu cuma luarnya tok, tapi itu dummy, bohongan, nggak bener. Penampilan luarnya keren, tapi dalamannya minimalis sekali. Seperti HP yang didesain bener-bener hanya untuk membohongi orang. Jadi seperti HP mainan tapi masih ada fungsinya. Jadi itu ngakunya barang Cina ya, atau barang Jepang, atau barang bekas Jepang. Tapi ya ternyata nggak sesuai dengan apa faktanya. Jadi iya repot juga, barang bagus tapi ternyata ya kalau kita tahu ya kita sebaiknya beli hati-hati. Kalau belinya puluhan ribu, kita lihat reviewnya. Karena kadang di review positif bintang 5 pun kita nemui negatif juga. Yang paling sering sih kualitas sesuai harga. Wah, itu review yang menipu. Kalau kita sudah tahu toko itu jualan barang yang negatif ya, walau misalnya positifnya ada 500, negatifnya ada 60 ya. Kalau hitungan persentasi berarti kita kemungkinan besar 95% itu akan dapat barang bagus gitu ya misalnya ya. Kita beli di situ masih tetap gambling. Masih tetap gambling karena kita beli dari penjual yang menipu. Kalau merasa itu nggak relevan ya dengan ya channel Kupas Otomotif, samalah kalau beli motor. Beli motor itu yang dicari apa? Testimoni pembelinya. Testimoni pembeli. Kalau ya yang paling besar sekarang sih PCX 160 ya. Soalnya ada barusan di channel penulis komen ya di video PCX 160 mengeluh karena merasa sumpek masalah itu loh, rembes, suspensi jedak-jeduk, dan apalagi bocor ya, sealnya bocor. Ya channel ini terutama Eksis ya pengen ngomongin soal gitu-gitu, terutama sih untuk yang sudah sudah ketipu terus udah kadung beli PCX 160, gimana solusinya? Karena kayak penulis ini NMAX Maxi disebut nyaman ya, tapi pertama dapat itu penulis ngumpat ke yang review. Yang review NMAX sebelumnya ini kok buta ya, apa gak ngerti kalau ini motor nggak nyaman, suspensi keras macam-macam gitu, disebut sporty. Karena penulis nggak tahu ya sudahlah. Tapi ya sekarang akhirnya jadi nyaman, dan cara nyamannya pun nggak pernah dibahas oleh yang review ya, padahal ya sebenarnya sederhana. Padahal yang review di rumahnya juga punya loh NMAX, tapi kok gak yang
kok ya nggak ngomongi gitu loh, standarnya standar apa gitu. Soal getar ya ternyata karena oli, karena ya apa entahlah, pokoknya sekarang nyaman kok, bisa diperbaiki ya. Semoga nanti yang PC 160 bisa lega seperti itu juga ya. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.